Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan ke junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Hakim Fadilah dari jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian praktik hukum kesehatan kasus IPE dan IPC, soal nomor 4. Nah, untuk soal kasusnya adalah SO, seorang wanita yang sudah menikah 55 tahun, memiliki penyakit restless leg syndrome atau sindrom kaki gelisah. Ia datang ke klinik ataupun TPPRJ untuk mengeluhkan bahwa gejala RLS-nya mulai lebih awal ataupun RLS-nya memburuk. Dokter percaya bahwa dia mengalami dopaminergic ringan ataupun memburuknya gejala dengan terus menggunakan agen dopaminergic. Nah, lalu SO tidak mengonsumsi obat resep atau OTC lain, membatasi asupan alkohol dan kafein, berolahraga 3 kali seminggu dan biasanya tidur setidaknya 8 jam setiap malam, dan hasil panel besinya juga normal. Namun keadaan RLS-nya memburuk. Lalu untuk pertanyaannya, apa peran pereka medis yang dapat dilakukan pada kasus di atas? Lalu yang kedua, bagaimana kolaborasi tenaga teknik kefarmasian dan reka medis pada kasus di atas? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa itu peran pereka medis pada kasus tersebut? Perannya adalah yang pertama, menerapkan interprofessional education. Melalui interprofessional education atau IPE dapat menumbuhkan kemampuan antar profesi, dapat merancang hasil dalam pembelajaran yang memberikan kemampuan berkolaborasi, meningkatkan praktik masing-masing profesi, dan IPE ini memberikan manfaat antara lain untuk meningkatkan praktik dalam meningkatkan pelayanan dan membuat hasil positif dalam melayani pasien. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan pada TPPRJ. Sebelumnya kita ketahui bahwa pasien tersebut datang ke TPPRJ untuk melakukan rawat jalan. Oleh karena itu, petugas diharuskan untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sebelum memberikan pelayanan, petugas membuat pasien untuk tetap tenang karena penyakit yang diidapnya adalah sindrom kaki gelisah, sehingga dia tidak dapat mengontrol kakinya. Setelah ditenangkan dan dapat mengontrol kakinya, maka petugas melakukan pendaftaran rawat jalan terhadap pasien. Dan karena pasien tersebut adalah pasien lama, maka dipersiapkan reka medisnya untuk selanjutnya menginformasikan poliklinik yang dituju. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kolaborasi tenaga teknik kefarmasian dan reka medis. Yang pertama itu tenaga teknik kefarmasian menanyakan atau memastikan kembali ketepatan identifikasi pasien kepada tenaga PMIK. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif antara tenaga teknik kefarmasian dengan tenaga PMIK dalam penyelesaian kasus ini. Lalu yang ketiga, tenaga PMIK bisa menanyakan atau memastikan kembali kepada tenaga teknik kefarmasian mengenai keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Seperti misalnya tadi, pasien tersebut keadaannya memburuk dikarenakan obat agen dopaminergic. Nah, untuk itu pada reka medisnya dicatat bahwa obat tersebut harus dihindari oleh pasien ini. Lalu TTK ataupun tenaga teknik kefarmasian mendiskusikan ataupun memastikan gejala pasien dan riwayat pemberian terapi obat pasien kepada tenaga PMIK yang berguna dalam penentuan terapi farmakologi pasien selanjutnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, tenaga teknik kefarmasian dapat memastikan atau mendiskusikan kepada tenaga PMIK mengenai riwayat cedera pasien atau membantu menyediakan berkas reka medis yang lengkap mengenai riwayat pasien sehingga dapat membantu tenaga teknik kefarmasian dalam penentuan terapi non-farmakologi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pada ujian praktik ini dapat membuahkan hasil yang maksimal dan juga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kembali.
Saya Alif Nur Kifarilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.